Racikan Berita 1. Yang bisa kami sampaikan poin-poin yang pertama adalah hari ini lagi-lagi yang datang hanya Surtawijaya dan Maskota. Jadi pihak-pihak yang sebelumnya sudah dipanggil dan patut, ya panggilan itu sudah patut sampai hari ini juga belum hadir. Misalnya Kementerian Keuangan sudah dipanggil patut, kemudian Antoni Salim tergugat 2 juga sudah dipanggil patut tapi tetap juga tidak hadir. Kemudian ya ada juga Joko Widodo. Ya, yang kita ketahui belum lama ini mendapatkan predikat sebagai tokoh terkorup dunia. Ya, Saudara Joko Widodo sebagai salah satu tergugat sebelumnya sudah dipanggil di alamat Joko Widodo di Desa Sumber, Solo. Dan kemudian juga Erlangga Hartarto yang beralamat Jakarta Selatan sebelumnya juga sudah dipanggil dan sudah patuh, sudah diterima. Dan kemudian juga ada PT Kukuh Mandiri Lestari dan ada lagi turut tergugat Kementerian Keuangan. Nah, hari ini sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim sebelumnya, kami diminta untuk menyerahkan alamat dari Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma, dan tadi kami sudah serahkan berkas tentang alamat yang bisa digunakan untuk memanggil Saudara Aguan karena sebelumnya dalam panggilan rilis kembali dan alamat tidak ditemukan. Jadi ada 2 opsi yang kami berikan. Yang pertama, kantor Agung Sedayu Group. Ya, mustahil kalau Agung Sedayu Group tidak bisa ditemukan kantornya ya. Wallahualam, saya nggak mau bilang apa lagi kalau sampai kantor Agung Sedayu Group nggak tahu. Dan alamatnya sudah kita lengkapi. Dan mustahil juga sampai kantor Agung Sedayu Group di sana nggak kenal Saudara Aguan gitu ya. Tapi kami juga kasih alternatif yang kedua, yakni alamat pribadi yang itu tercantum dalam akta perseroan PT Alam Pustaka Jaya yang ini merupakan salah satu induk dari perusahaan Agung Sedayu Group. Di situ ada nomor induk kependudukan Saudara Aguan, tadi juga sudah kami bacakan nomor NIK-nya, juga alamatnya ya, yang ada di Pluit, lengkap nomor, jalan, kecamatan, kelurahan, kami sudah lengkapi. Dan nanti Majelis Hakim akan memanggil pertama ke kantor Agung Sedayu Group. Kalau masih bandel, nggak mau datang, dipanggil di alamat pribadi. Nah, hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, bahwa gugatan ini sebenarnya bukan gugatan kepentingan 20 orang saja yang menjadi penggugat, baik dari Purnawirawan Jenderal, juga dari masyarakat sipil aliansi rakyat menggugat, termasuk tokoh-tokoh, baik ada tokoh politik dan juga wartawan begitu. Sejatinya secara substansi gugatan ini mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini yang mengalami kezaliman berupa perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional. Memang kasus yang sedang kita advokasi hanya di kasus Pantai Indah Kapuk II di Banten yang hari ini menjadi materi muatannya. Tetapi kita tahu bahwa PSN ini diberlakukan di berbagai wilayah dan melakukan perampasan tanah kepada tanah-tanah rakyat, tanah adat dan tanah pribadi bakal individu di seluruh wilayah. Karena itu kami meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Gugatan ini menjadi parameter. Kalau kita berhasil melawan oligarki di PIK 2, insya Allah kita juga akan mampu menumbangkan oligarki-oligarki, naga-naga atau cacing-cacing lainnya di Republik ini. Takbir! Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa pengadilan adalah sarana untuk memperjuangkan hak. Dan justru saya kembali menagih statement Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma yang dalam wawancara Tempo menyampaikan keluhan tentang masalah dengan masyarakat. Kalau ada masalah ya bawa saja ke proses hukum. Dan hari ini kami membawa proses itu ke proses hukum sebagai bentuk ketaatan kami pada konstitusi. Kenapa? Karena kami mengakui di negara ini hanya ada satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada Negara Kesatuan Republik Aguan, tidak ada Negara Kesatuan Republik Antoni Salim, tidak ada Negara Kesatuan Tommy Winata dan yang lainnya. Karena itu segenap warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi sekarang posisi kita equal antara 20 rakyat penggugat itu dengan Antoni Salim, dengan Aguan, dengan Erlangga Hartarto, dengan Jokowi itu equal, sama-sama rakyat di hadapan hukum. Karena itu saya menanti sikap kesatria dari para pihak yang kami gugat ini untuk datang ke pengadilan untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi kami tegaskan dalam gugatan kami bahwa para tergugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Berupa apa? Ada 8 poin materi gugatan yang sudah kami edarkan materinya. Dan yang paling krusial adalah terkait PSN yang sebelumnya diklaim itu terjadi di seluruh wilayah yang dibebaskan oleh Agung Sedayu, oleh PIK Pantai Indah Kapuk II. Ternyata 2 kali Kementerian ATR atau Kepala BBN Nusron Wahid menegaskan bahwa PT Pantai Indah Kapuk II ini PSN-nya belum ada izin. Berarti proyek Pantai Indah Kapuk II yang di PSN-kan ini adalah proyek ilegal. Jadi pilihan proyek ilegal itu tidak ada. Pertama, misalkan diperbaiki RT RW-nya oleh Pemda, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Tidak boleh juga melakukan penyelesaian peruntukan lahan melalui Kementerian ATR atau Kepala BBN. Yang ada opsinya hanya satu, seret pelaku yang mengadakan proyek ilegal di Republik ini ke pengadilan. Jadi begitu, dimintai pertanggungjawaban. Mereka harus tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab pertama terhadap kecelakaan yang terjadi. Ada yang cacat, ada yang meninggal dunia, ada polisi, ada kerusakan. Tanggung jawab juga ada mobil-mobil tak berplat, ada sopir-sopir yang tidak punya SIM. Ini beroperasi untuk melayani kepentingan proyek Pantai Indah Kapuk II. Padahal proyeknya sendiri sekarang tidak berizin, gitu loh. Dan Nusron Wahid yang menegaskan bahwa proyek ini tidak berizin, belum diurus rencana tata ruang dan wilayah. Izin prinsipnya, izin lahannya belum ada. Karena itu tidak boleh ada opsi yang kemudian justru melegitimasi ilegalnya proyek ini dengan cara apa? Misalnya tadi memperbaiki RT RW-nya, atau misalnya kedua, peruntukan lahannya disesuaikan dengan kehendak dari proyek ini. Ini namanya negara kalah melawan oligarki. Apakah kita ridho negara kalah melawan oligarki? Racikan Berita 1.